Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Pernah nggak sih terpikir oleh kita bagaimana makanan yang kita nikmati setiap hari bisa diolah tubuh menjadi energi? Nah, di video kali ini, kita akan membahas tentang proses pencernaan manusia. Perjalanan panjang yang menakjubkan dari makanan kita, mulai dari masuk ke mulut hingga akhirnya dikeluarkan dari tubuh. Mungkin bagi sebagian orang, proses pencernaan terkesan sebagai sesuatu yang biasa saja. Padahal, proses ini merupakan sebuah keajaiban yang terjadi di dalam tubuh kita. Memahami bagaimana sistem pencernaan bekerja sangatlah penting loh. Mengapa? Karena dengan begitu, kita jadi tahu bagaimana cara terbaik untuk menjaga kesehatan tubuh kita, khususnya sistem pencernaan. Yuk, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai petualangan kita menjelajahi setiap tahapan proses pencernaan, dari mulut hingga ke perut. Siapkan diri kalian, karena kita akan menyelami keajaiban tubuh manusia. Perjalanan kita dimulai dari sebuah gerbang utama, yaitu mulut. Disinilah proses pencernaan pertama kali terjadi. Bayangkan, setiap gigitan makanan yang kita kunyah sebenarnya sedang dipersiapkan untuk proses yang lebih kompleks di dalam tubuh. Gigi-gigi kita, layaknya mesin penggiling, akan menghancurkan makanan menjadi potongan-potongan yang lebih kecil. Proses mengunyah ini sangat krusial, karena semakin halus makanan yang dikunyah, semakin mudah dicerna oleh tubuh. Tidak hanya gigi yang bekerja keras, air liur pun turut berperan penting dalam proses ini. Air liur mengandung enzim yang mulai memecah karbohidrat dalam makanan, sekaligus melumasi makanan agar mudah ditelan. Setelah makanan dikunyah dengan baik, lidah akan mendorongnya ke bagian belakang mulut menuju kerongkongan, sebuah saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Di kerongkongan inilah terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh otot-otot dinding kerongkongan untuk mendorong makanan menuju lambung. Gerakan peristaltik ini seperti gelombang yang memastikan makanan terus bergerak menuju lambung, bahkan saat kita berada dalam posisi berbaring sekalipun. Menakjubkan bukan? Sampailah makanan di lambung, sebuah kantung berotot yang menjadi tempat pengolahan makanan tahap selanjutnya. Di dalam lambung, makanan dicampur dengan asam lambung dan enzim-enzim pencernaan. Asam lambung yang sangat asam berfungsi untuk membunuh bakteri jahat yang mungkin ikut masuk bersama makanan. Sementara itu, enzim-enzim pencernaan memecah protein dalam makanan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Proses pengadukan dan pencernaan di lambung ini berlangsung selama beberapa jam. Makanan yang tadinya berbentuk utuh perlahan-lahan diubah menjadi bentuk seperti bubur yang disebut chyme. Setelah diolah di lambung, chyme kemudian bergerak menuju usus halus. Usus halus ini merupakan bagian terpanjang dari saluran pencernaan, bahkan panjangnya bisa mencapai 6 meter. Di usus halus inilah terjadi proses penyerapan nutrisi yang sangat penting bagi tubuh. Dinding usus halus dipenuhi oleh jonjot kecil yang berfungsi untuk memaksimalkan penyerapan nutrisi dari makanan. Tidak hanya itu, usus halus juga dibantu oleh enzim-enzim dari pankreas dan empedu dalam memecah karbohidrat, protein, dan lemak menjadi zat-zat yang lebih sederhana agar dapat diserap oleh tubuh. Perjalanan makanan kita hampir sampai di penghujung. Sisa-sisa makanan yang tidak tercerna di usus halus akan diteruskan ke usus besar. Di usus besar, terjadi proses penyerapan air dan garam dari sisa-sisa makanan tersebut. Proses ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Setelah proses penyerapan, sisa makanan yang sudah padat akan diubah menjadi feses dan disimpan di rektum sebelum akhirnya dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Nah, itulah perjalanan panjang makanan di dalam sistem pencernaan kita. Sungguh menakjubkan bukan? Bagaimana organ-organ tubuh bekerja sama dengan begitu sempurnanya untuk mengolah makanan menjadi energi bagi tubuh. Maka dari itu, sudah sepatutnya kita menjaga kesehatan sistem pencernaan kita dengan mengonsumsi makanan bergizi seimbang, memperbanyak konsumsi serat, dan memastikan asupan air yang cukup. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua tentang pentingnya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.